Oke, halo teman-teman semua, para calon pemimpin di dunia perdagangan internasional, selamat datang. Coba deh, lupain dulu sebentar buku teks kalian, karena dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas sesuatu yang lagi terjadi banget di dunia nyata, yaitu perubahan besar di logistik global. Ini bukan lagi soal teori loh, tapi realitas baru yang bakal nentuin karir kalian nanti. Yuk, kita mulai. Selama ini mungkin ini kan yang kalian pelajari di kelas, ada sebuah sistem global yang super terhubung, di mana barang tuh bisa bergerak dengan presisi, bisa diprediksi, ya pokoknya kayak mesin raksasa yang udah diminyaki dengan baik, dan berjalan mulus banget. Dan ya, emang bener kok, selama bertahun-tahun kita hidup di era hiperglobalisasi. Di zaman itu, biaya adalah segalanya, dan efisiensi itu dewanya. Semua rantai pasok dirancang supaya super ramping, super cepat, dan yang paling penting, super bisa diprediksi. Nah, jantung dari semua mesin ini adalah prinsip yang namanya just in time. Tujuannya simpel banget, meminimalkan stok barang di gudang sampai nyaris nol. Barang datang tepat pas lagi dibutuhin. Kedengarannya kayak sebuah mahakarya efisiensi kan? Tapi seperti yang akan kita lihat, mahakarya ini ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh banget. Tiba-tiba, semua asumsi lama itu hancur berantakan. Prediktabilitas itu menguap gitu aja, dan mesin yang tadinya jalan mulus, itu mendadak macet total. Aturan main yang kalian pelajari di buku, sekarang udah nggak sepenuhnya berlaku lagi. Oke, jadi mari kita bedah bareng-bareng realitas baru ini. Kita bakal lihat kenapa model lama itu runtuh, tantangan baru apa aja yang muncul, dan yang paling penting nih, strategi apa yang perlu kalian kuasai biar bisa sukses. Nah, ini dia peta jalan kita untuk beberapa bagian ke depan. Pertama-tama, yuk kita hancurkan dulu mitos kalau logistik global itu gampang ditebak. Kenyataannya, kita sekarang udah masuk ke era disrupsi yang, ya, terjadi terus-terusan. Coba deh lihat lini masa ini. Ini bukan lagi kejadian yang langka loh. Cuma dalam 3 tahun terakhir, 3 jalur nadi perdagangan global itu macet satu persatu, mulai dari terusan Suez yang diblokir kapal, terusan Panama yang kekeringan, sampai krisis Laut Merah baru-baru ini. Tiap insiden ini bukan cuma jadi berita utama sesaat, ini tuh kayak gempa bumi yang bikin retak fondasi logistik just in time yang selama ini kita andalkan. Nah, semua disrupsi tadi itu seolah-olah membuka mata kita. Bahwa sekarang ada banyak banget rintangan baru yang jadi bagian dari permainan perdagangan global. Tantangannya sekarang itu datang dari dua sisi. Di satu sisi ada hambatan fisik, ya kayak jalur laut yang sempit tadi, atau dampak perubahan iklim yang makin nyata. Tapi di sisi lain yang sekarang makin dominan itu hambatan politik. Coba bayangin, perang dagang di mana tarif bea masuk jadi senjata, atau regulasi lingkungan baru kayak CBM di Eropa, yang bakal mengubah total cara kita ngitung biaya. Dunia tuh udah nggak datar lagi, sekarang udah terpecah jadi blok-blok perdagangan. Terus, gimana caranya kita bisa bertahan atau bahkan tumbuh di realitas yang baru ini? Nah, disinilah kita akan bahas strategi-strategi kunci untuk membangun ketahanan atau resiliensi. Kunci untuk bertahan itu ada di kerangka kerja yang disebut 4R ini. Ini adalah pola pikir baru yang harus kalian kuasain. Udah, lupain soal cuma cari yang cepat dan murah. Sekarang kita ngomongin soal responsiveness, seberapa cepat kita bisa beradaptasi. Reliability, pemasok kita bisa diandalin nggak pas lagi krisis. Resilience, seberapa cepat kita bisa bangkit lagi dari gangguan. Dan yang terakhir, relationships. Karena di dunia yang serba nggak pasti ini, jaringan yang kuat itu ibarat jaring pengaman terbaik kita. Ini ngebawa kita ke konsep desain ulang jaringan. Ketergantungan sama satu negara atau satu pemasok aja, wah itu udah kuno. Sekarang permainannya adalah diversifikasi. Ada yang namanya nearshoring untuk memperpendek jarak, friendshoring buat keamanan geopolitik, atau rightshoring untuk nemuin keseimbangan yang paling pas antara biaya, risiko, dan strategi. Nah, ini dia titik krusialnya. Kita harus ubah total cara kita ngitung biaya. Lupakan cuma ngeliatin tarif pengiriman, kita harus lihat yang namanya Total Cost of Ownership atau TCO. Anggap aja ini kayak gunung es. Biaya yang kelihatan di permukaan itu kecil. Biaya sesungguhnya itu ada di bawah air. Coba pikirin biaya inventory, biaya nyimpan barang di gudang yang bisa sampai 25% dari nilai barang itu sendiri setiap tahunnya. Gila kan? Itu biaya tersembunyi yang bisa ngerusak margin keuntungan. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata ya. Ada perusahaan impor dari Shanghai ke Jakarta. Opsi A lewat laut biasa, ongkos angkutnya $50.000. Opsi B pakai jalur hibrida yang lebih cepat, ongkosnya $120.000.
Kalau cuma lihat sekilas, opsi A jelas pemenangnya kan? Jauh lebih murah. Eits, tapi tunggu dulu. Coba lihat biaya inventory tahunannya. Karena transitnya lebih lama, opsi A itu butuh biaya simpan barang $27.500. Sementara opsi B, karena cepat sampai, cuma sekitar $6.800. Nah, sekarang pas kita jumlahin semuanya, hasil TCO-nya jelas banget. Opsi A total biayanya jadi $77.500, sementara opsi B itu totalnya $126.875. Mungkin kalau lihat grafiknya sekilas agak bingung ya, tapi angka finalnya nggak bisa bohong. Ternyata opsi A memang jauh lebih murah di kasus ini. Ini bukti nyata. Kita baru bisa ambil kesimpulan yang benar setelah kita hitung kali semua biaya tersembunyinya. Nah, itulah kerennya analisis TCO. Kenapa sih ini penting banget? Karena volatilitas, alias harga yang naik turun gila-gilaan, itu udah jadi hal yang normal sekarang. Angka ini nunjukin betapa bahayanya kalau kita cuma ngandelin harga pasar spot. Selama krisis Laut Merah, tarif angkut itu meroket 140%. Perusahaan yang nggak punya strategi kontrak yang cerdas bisa langsung bangkrut. Terus gimana cara kita ngelola ini semua? Jawabannya, teknologi. Bayangin deh ada semacam control tower yang ngasih kita gambaran penuh seluruh rantai pasok secara real time. Atau digital twins, semacam replika digital dari rantai pasok kita buat nimulasiin dampak krisis sebelum beneran terjadi. Ditambah lagi sistem kayak Maritime Single Window yang bikin urusan dokumen di pelabuhan jadi jauh lebih simpel. Digitalisasi itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk bisa bertahan hidup. Oke, sekarang kita lihat gimana semua konsep ini diterapin di dunia nyata. Kita ambil studi kasus yang ada di depan mata kita, Batam. Studi kasus kita adalah Batam. Nah, yang bikin Batam ini unik adalah status gandanya. Sebagai manajer logistik, ini ngasih kalian pilihan strategis. Kalian bisa pakai status kali Free Trade Zone atau FTZ buat operasi umum. Tapi, kalau perusahaan kalian geraknya di industri prioritas, kayak pusat data atau perawatan pesawat, kalian bisa masuk ke kawasan ekonomi khusus atau KEK dan dapat insentif yang jauh lebih gede. Misalnya bebas pajak penghasilan sampai 20 tahun. Ngerti bedanya ini adalah kunci buat memaksimalkan keuntungan. Dan Batam itu nggak cuma ngandelin insentif pajak loh, mereka ngebangun keunggulan kompetitif lewat infrastruktur digital yang terintegrasi. Platform kayak BLE misalnya itu nyatuin semua instansi. Urusan birokrasi yang tadinya berhari-hari bisa dipangkas jadi hitungan jam aja. Inilah yang namanya resiliensi yang dibangun di atas efisiensi digital. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat banget dari obrolan kita hari ini buat karir kalian ke depan, inilah dia. Nah, ini dia, aturan emas yang baru. Paradigmanya udah geser total. Cuma ngejar efisiensi biaya doang, itu resep buat bencana. Kesuksesan di dunia modern itu tentang membangun ketahanan, punya rencana cadangan, dan siap buat segala kemungkinan. Ini adalah pergeseran dari efisiensi murni ke resiliensi yang strategis. Jadi, ini pertanyaan buat kalian bawa pulang dan renungkan. Nanti, pas kalian udah kerja dan merancang rantai pasok, coba tanyain ini ke diri sendiri. Strategi saya ini cuma dibangun buat efisien pas cuaca lagi cerah aja, atau dibangun untuk bisa bertahan hidup pas badai datang? Pilihan kalian nanti akan menentukan masa depan perusahaan kalian. Terima kasih.